mohon maaf, sering kami menyampaikan, mohon maaf, sering kami menyampaikan, sebenarnya yang memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal ibadah kita. Yang memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal ibadah kita, tetapi yang memasukkan kita ke dalam surga adalah bersihnya kita dari dosa. Saya ulangi, yang membuat kita masuk surga bukan karena amal kebaikan, tapi yang membuat kita masuk surga karena kita bersih dari dosa. Biar sedikit amal, yang penting bersih dari dosa, dijamin masuk surga. Tapi sekalipun banyak amal, tapi kalau ada dosa, dia tidak akan bisa masuk surga sebelum bersih dari dosanya. Kalau bukan di dunia dibersihkan dengan taubat, maka nanti di neraka transit dulu dalam neraka untuk didobi oleh malaikat. Mapaci pinapatama surga. Itu berarti yang memasukkan kita ke dalam surga bukan amal kebaikan, tapi yang memasukkan kita ke dalam surga adalah bersihnya kita dari dosa. Dalilnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila ada anak kecil yang belum balik, bila ada anak kecil yang belum balik meninggal dunia, kata Nabi, anak itu langsung masuk surga. Pertanyaan, mengapa anak yang belum balik ketika dia meninggal dunia langsung masuk surga, padahal anak itu tidak ada amalnya atau mungkin sedikit amalnya? Jawabannya, memang sedikit amalnya, tapi anak yang belum balik bersih dari dosa. Karenanya yang memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal, tapi karena bersihnya kita dari dosa. Tapi kita perlu beramal, kita perlu melakukan kebaikan, kita perlu beribadah, karena penempatan di dalam surga ditentukan oleh amal kebaikan kita. Saya ulangi, masuknya kita ke dalam surga karena bersihnya dari dosa, tapi penempatan kita di dalam surga ditentukan oleh amal kebaikan kita. Karenanya mohon maaf, tidak salah dan memang baik berdoa masuk surga. Tidak salah dan memang baik berdoa masuk surga. Tapi kata ulama, doa yang paling baik, doa yang paling mulia bukan doa masuk surga, tapi doa yang paling mulia adalah doa tidak singgah di neraka. Upah kulingi untuk panesai. Doa masuk surga itu baik, doa masuk surga itu mulia, tapi doa yang paling baik, doa yang paling mulia bukan doa masuk surga, tapi doa yang paling mulia adalah doa tidak singgah di neraka. Logikanya mana? Masuk surga belum tentu tidak singgah di neraka, tapi kapan tidak singgah di neraka, jaminan langsung masuk surga. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua bahwa setiap selesai melaksanakan salat maghrib dan subuh, setiap selesai melaksanakan salat maghrib dan subuh, Nabi mengingatkan kita untuk tidak melupakan membaca zikir dan doa sebanyak 7 kali yang mengatakan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tidak salah dibaca di waktu duhur, asar dan isya, tapi Nabi menekankan di waktu maghrib dan subuh jangan sampai lupa membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, yang artinya ya Allah bebaskan aku dari neraka, lepaskan aku dari neraka, selamatkan aku dari neraka. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya berdoa tidak singgah di neraka.
Tapi muncul tanda tanya. Mengapa Nabi menyuruh kita memperbanyak zikir, termasuk Allahumma ajirni minan nar, di waktu maghrib dan subuh, dengan kata lain di waktu pagi dan petang? Kita dianjurkan memperbanyak zikir, utamanya di waktu pagi dan petang. Kenapa bukan di waktu siang atau di waktu malam, tetapi yang ditekankan pagi dan petang, maghrib dan subuh? Karenanya muncul istilah zikir pagi dan petang. Pertanyaan, mengapa demikian? Jawaban ulama, salah satu hikmahnya kita diminta memperbanyak zikir di waktu maghrib dan subuh, di waktu pagi dan petang, karena itu merupakan isyarat jadwal kematian cuma dua. Jadwalnya kematian cuma dua. Apa itu? Kalau kita tidak mati siang, pasti mati malam. Kalau tidak mati malam, pasti mati siang. Aku deh tamati esok, mati wenni ki. Aku deh tamati wenni, pasti mati esok ki. Karenanya perbanyak zikir di waktu pagi sebagai persiapan jadwal siang. Perbanyak zikir di waktu petang sebagai persiapan jadwal malam. Rewa amma ki matu bolata tanpa engkai malakala mau yolona pintu. Karenanya perbanyak zikir kepada Allah.